Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin bugis ketan putih isi unti kelapa. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, pertama-tama aku mau bikin unti kelapanya dulu. Di sini aku cairin dulu gulanya dengan sedikit garam. Dan juga aku kasih sekitar 50 ml air. Nah, kemudian aku masak sampai gulanya mencair sambil terus diaduk. Nah, kalau gulanya sudah mencair, aku bakal saring gulanya. Aku saring karena biasanya kalau gula merah itu suka ada kotoran gitu ya, kayak ngeres gitu. Nah, setelah disaring aku balikin lagi gulanya ke panci, terus aku masukin 120 gram kelapa parut. Ini kelapanya kulitnya sudah dikupas. Kemudian dimasak lagi sambil diaduk sampai tanak dan airnya menyusut. Nah, kemudian aku tambahkan dengan setengah sendok makan gula pasir. Untuk gula pasirnya opsional. Kebetulan tadi aku pakai gula merahnya itu kan hanya 90 gram. Dan ini nggak begitu manis. Buat teman-teman yang lebih suka manis, gula merahnya mau ditambah boleh. Aku udah siapin 250 gram tepung ketan putih. Aku kasih sejumput garam dan setengah sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, kalau udah tercampur rata, aku bakal tuangin larutan santan. Di sini aku pakai 2 sendok makan santan instan yang aku tambahin air jadi 200 ml. Terus aku kasih kurang lebih setengah sendok teh atau secukupnya aja pasta pandan. Nah, untuk air santannya ini dalam kondisi hangat, kemudian kita tuangin ke tepung ketan putihnya. Aku tuangin cairan santannya bertahap sambil terus diaduk sampai rata. Nah, aku bakal aduk pakai tangan. Sebelumnya tangannya udah aku cuci. Ini diaduk sampai rata aja. Kemudian aku ambil sedikit adonan. Ini aku timbang 34 gram dan diberi isian. Tutup kedua sisi adonan, kemudian dirapatkan dan dibulatkan sampai licin. Sampai permukaannya rata ya. Nah, total adonannya itu 450 gram, aku bagi jadi 13, jadi masing-masing 34 gram ya. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan kue talam yang sebelumnya sudah diolesi dengan minyak tipis-tipis. Untuk cetakan kue talamnya, di sini aku pakai cetakan yang kecil karena aku cuma punya cetakan kue talam yang kecil yang biasanya digunakan untuk bikin puding telur ceplok. Kalau
Kalau teman-teman nggak ada cetakan kue talam, teman-teman juga bisa pakai daun pisang yang dipotong kecil dan dioles minyak. Kemudian adonan bugisnya disimpan di atas daun pisang. Nah, ini aku udah panasin kukusannya dan sudah beruap banyak. Aku bakal masukin adonan kue bugisnya ke dalam kukusan. Sebelumnya, tutup kukusannya ini sudah diberi serbet agar uap cairannya itu nggak jatuh ke kue bugis. Nah, ini bakal aku kukus kurang lebih selama 25 menit atau sampai matang. Ini dia setelah 25 menit kue bugisnya sudah matang dan dia mekar ya. Tapi nanti dia bakal balik lagi, bakal turun. Nah, setelah kue bugisnya hangat atau dingin, baru kita bungkus. Di sini aku pakai daun pisang yang sebelumnya sudah aku panasin gitu di atas kompor sampai sedikit layu. Nah, untuk cara bungkusnya teman-teman bisa lihat di video ya. Ini aku bikin dulu kayak kerucut gitu. Kemudian dilipat seperti di video. Nah, ini juga aku masih kurang rapi karena aku juga masih belajar. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Nah, kemudian yang sisi paling ujungnya nanti ditekuk dan dimasukin ke lipatan yang paling awal itu. Nah, jadi deh. Oke, aku bakal ulang. Dilipat dulu kayak membentuk kerucut. Kemudian masukin kue bugisnya. Dan dilipat dari arah depan, kemudian kanan kirinya, sisi kanan sama kirinya dilipat, dan arah belakangnya dilipat lagi. Terus ujung dari arah belakangnya itu aku tekuk ke lipatan yang kanan kirinya, dimasukin. Nah, kayak gini kurang lebih. Oke, jadi nah ini kita coba untuk kue bugisnya. Jadi ukurannya ini lumayan besar dan tekstur dari kue bugisnya ini kenyal dan wangi pandan ya. Isinya juga berlimpah. Untuk total jadinya ini 13 pieces dengan masing-masing berat 34 gram. Rasanya enak. Buat teman-teman yang mau coba silahkan dicoba di rumah. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa teman-teman bantu klik like, share, dan subscribe channel YouTube ini biar aku tambah semangat bikin videonya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.